Kalau kita bicara dalam kondisi konteks harga ya, dan kita melihat secara timing, maka Hmm, kemungkinan besar ya, hmm. setiap makanya kalau bisa kita bilang untung lalu tiba-tiba sekarang pencet beli itu bukan cara yang tepat-tepat banget ya. Tapi kecenderungannya ini emas akan mengalami kenaikan. Tema kita hari ini bersama dengan Mas Ryan Filbert itu mengundang pro kontra. Apakah dengan permasalahan yang dialami oleh Amerika Serikat secara ekonomi dan juga global, itu mencirikan bahwa investasi emas merupakan sebuah hal yang menguntungkan? Untuk itu kita angkat untung rugi investasi emas saat Amerika Serikat gagal bayar hutang. Bersama saya sudah hadir Mas Ryan Filbert di program Smart Market Insight. Selamat malam Mas Ryan. Ya, selamat malam Mas Daril, selamat malam kepada smart listeners. Ini saya sudah gatel ya. Kalau dibilang Amerika Serikat gagal bayar, belum gagal bayar, langsung Oh, terus belum. bayar nih. Loh, itu pemberitaan yang ditulis di media cetak elektronik loh, Mas Ryan. Ya, karena kalau dihitung secara kecukupan sampai Ah, dengan bulan Juni sudah di depan mata ya berarti ya kurang yes. lebih hanya beberapa hari lagi ya Ah, itu memang nggak bisa bayar dan belum ada kesepakatan ya. Kalau di dulu kalau yang namanya cetak-cetak uang ataupun juga untuk melakukan yang namanya meningkatkan pinjaman ya ah, untuk menerbitkan bond lagi itu biasanya dimulai dengan cara efisiensi terlebih dahulu, drama efisiensi ya. Seperti ah. inilah terjadi. Nah, kalau sekarang ini ancamannya adalah bukannya di efisiensi malah bisa selesai masalah nih kan. Kalau orang pendapatan terganggu itu kan sebenarnya pilihannya dua ya, Hmm. yaitu carilah pendapatan lebih besar. Kalau Pendapatan pengeluarannya lebih lain. besar ya, pendapatannya itu diperbesar atau kurangilah biaya. Nah, di sini Hmm. kalau tidak bisa diselesaikan dengan hutang kan. Hmm. Nah, Hmm. ya hutangnya ini tidak boleh ngutang lagi gitu. Karena apa? Karena pinjaman sebelumnya pun tidak bisa dilunasi. Jadi poin-poin di sini mengerikan lah sebenarnya kalau kita bicara mengenai kondisi Amerika saat ini. Tapi sebenarnya menurut saya banyakkan dramanya sih. Oke, tunggu. Ini di sesi pertama aja baru opening udah ngegas banget ya. Cuman Ya, habis tadi awalnya nih kan kayaknya kok ada langsung gagal bayar nih. ah, itu dia, itu dia. Kadang-kadang kita perlu setting seperti itu gitu loh. Karena Oh pemberitaan siap. itu kan pemberitaan itu kan kadang-kadang mengkhawatirkan ya untuk para investor. Mungkin kita boleh klarifikasi sedikit Mas Ryan dari perspektifnya Anda Mas Ryan. Siap, Bagaimana siap. sih melihat pemberitaan yang beredar saat ini? Apakah memang identik dengan drama sama seperti SEA Games ya, 2023 atau mungkin juga itu aktualisasi yang ada tapi coba diperhaluskan dengan oh enggak mungkin kayak begitu dengan pertimbangan-pertimbangan segala macamnya sehingga investor ini memilih jalan yang agak sedikit bimbang gitu Mas Ryan. Pendapat Anda Nah, bagaimana? nah, ini menarik nih. Kalau kita perhatikan ya, harga itu nggak bisa bohong kalau kita tuh mau melihat yang namanya pergerakan harga ya. Em, Oke. Harga yang bisa bohong itu dalam jangka pendek. Tapi kalau dalam jangka panjang, harga itu cenderung susah bohong. Hmm. Contoh begini, apakah smart listeners mengikuti bahwa bulan Mei ini harga emas sempat nyundul ke 2081 US dollar per troy ounce ya. Saya nggak ngomong dalam rupiah ya. Nanti Ya, kalau ya. belajar bagaimana kenapa tidak menggunakan rupiah dengan US dollar ya, itu satu tuh kenapa Amerika kuat sekali karena apa-apa dihitung dalam dolar. Tapi Hmm. kalau kita perhatikan 2081 itu ternyata terakhir-terakhir nyundul angka tinggi itu baru bulan Maret 2022 tahun lalu. Oke, Nah, oke, sebelumnya nyundul angka yang sama adalah Agustus 2020. oke. Nah, setiap kali kejadian nyundul begini, pasti ada sesuatu yang tidak bagus dikabarkan di Amerika. Mhm, mhm. Dan dunia ya, kalau pandemi kan seperti itu ya. Nah, sekarang Ya, kalau bicara mengenai Amerika, ya sebenarnya yang namanya berita gagal bayar ini, semua orang akhirnya sadar bahwa kayaknya saya harus pindahin portofolio nih. Nah, mhm. biasanya emas akan diserbu. Ya, betul, betul. Ngelihat kondisi kayak gini, udah 16 Mei dan ini sudah menuju tanggal 1 Juni, Mhm. kelihatannya sih banyak orang yang punya informasi cukup kuat akan beneran terjadi sesuatu lah di Amerika. Makanya Gagal harga bayar gitu maksudnya. sesuatu ah kalau sesuatu juga gagal bayar, siapa memang saya ini gubernur bank sentral. Ya, kali aja gantiin Janet Yellen kan. Jadi kalau kita perhatikan di situ memang harganya sudah mulai dalam keadaan yang cukup tinggi. Orang udah mulai aware dan
emas itu memang unik ya. Sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai, ya kalau orang bilang alat investasi, ya ada sebagian benar. Dibilang perhiasan, ada sebagian benar. Ya menarik lah emas itu ya, intinya banyak orang yang akhirnya mindah-mindahin portofolio ke sana. Oke, tapi kalau kita lihat dari kenyataan nih Mas Ryan, probabilitas untuk crashnya itu kalau di persentasekan berapa persen kemungkinannya? Kemungkinan apa? Amerika Crashnya, gagal bayar. ya plafon utang Amerika Serikat berakhir buruk alias crash itu berapa persen kira-kira? Mestinya sih drama dulu ya. Kalau saya nih, saya ya, kalau saya Mhm. drama dulu, mulai tidak bisa ya, mungkin akan saling bertahan karena ini adalah komoditi politik di sana. Ya. Mhm. Lalu posisinya itu juga sepertinya cukup sama-sama kuat dan punya Mhm. alasan untuk kubu lawannya untuk saling menekan. Maka Oke. akan ada drama-drama, lalu mungkin lewat 1 atau 2 minggu atau mungkin lewat 1 bulan ada Mhm. persetujuan gitu ya. Mhm. Nah itu Mhm. di poin itu ya biasanya harga saham akan jatuh gitu ya. Mhm. Nah, Mhm. lalu juga ada kepanikan-kepanikan dan terutama beberapa beberapa negara yang memegang surat utang terbanyak. Salah satunya Mhm. adalah Jepang, salah duanya adalah Cina sendiri gitu ya. Mhm. Mhm. Itu juga mungkin akan mungkin ya 25% surat utang Amerika itu dipegang oleh luar negeri ya. Yes, Gitu. setuju. Panik lah, ada panik lah pasti. Iya, cuman narasumber saya yang agak-agak tenang hari ini ya. Ya tapi tetap aja bakal tetap akan ada uang baru lah dari Iya. Amerika. Jangan-jangan investasinya di Swiss nih kebanyakan nih. Kalau di sana beli coklat aja. Oke, kita break ya Mas Ryan ya. Bicara tentang untung rugi investasi emas di saat Amerika gagal bayar hutang. Bahkan pemberitaan yang beredar dari mulai bulan Januari saja itu sudah santer dikabarkan bahwa harga emas dan perak diprediksi akan meledak yang teramat sangat. Nah, ini berdasarkan data yang kami terima pula, Amerika Serikat sudah mencapai plafon utang di angka 31,4 triliun US dollar di pekan pertama bulan Januari 2023 dan berlangsung hingga kini semakin membengkak. Cuma pertanyaannya, bagaimana kira-kira Anda bisa menemukan kata untung ataukah rugi ketika berinvestasi emas? Karena mereka mereka semuanya itu akan berkiblat ke Amerika Serikat berdasarkan dolarnya. Oke, Mas Ryan, kita ambil skenario seandainya untung, Mas Ryan ya. Untung seperti apa dan bagaimana cara untuk memanagenya jika memang hal tersebut didapati oleh para investor yaitu untung dengan emas. Ya, baik. Sebenarnya emas ini punya kecenderungannya memang mengalami kenaikan terus-menerus selama kita berpegang kepada yang namanya konsep mencetak uang ya. Artinya Ya. setiap negara diberikan kebebasan untuk menginflasikan dirinya. Mhm. Maka semakin setiap negara di rata-rata di dunia mengalami inflasi, maka secara otomatis ya harga emas akan semakin bernilai. Mhm. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ada rekam jejak sebelumnya, karena Mhm. sebelum daripada generasi uang dicetak pada setiap bank sentral, kebijakannya diterserahkan kepada mereka semua, Mhm. itu dijaminlah dengan yang namanya emas pada setiap uang kertas yang dicetak. Oke. Jadi sebenarnya alat tukar sebelum daripada uang kertas itu adalah cek emas. Jadi Mhm. yang namanya uang kertas kita itu sebenarnya seperti kwitansi untuk bisa ditukarkan kepada bank. Mhm. Uangnya ditaruh, emas diambil. Mhm. Gitu. Makanya kenapa sejak tahun 1970-an, di mana perjanjian Bretton Woods dilakukan dicederai oleh Amerika sendiri akibat kesulitan bayar untuk mendanai perang dari Presiden Nixon, Mhm. disitulah harga emas sudah mulai bergerak lari sendiri karena tidak Mhm. karena orang lagi berpikir gini, wah uang kertas tidak bisa lagi saya percaya, kenapa? Karena sudah tidak ada emasnya. Ya sudah, sayalah akan membeli emas di situ. Makanya harga emas sudah kembali menjadi suatu komoditi di situ, bukan sebagai suatu jaminan. Nah, jadi bergerak dari situlah kenapa emas itu berharga dan kenapa orang membeli emas dalam jangka panjang cenderung mengalami keuntungan karena rata-rata itu mengalami inflasi. Memang betul ada masanya dalam masa penurunan yang cukup lama, tapi hari ini tetap terbukti kan harganya sudah nyundul di atas 2.000 US dollar per troy ounce dan seperti sulit sekali untuk turun sekarang di bawah 2.000. Jadi Mhm. kalau mau untung sebenarnya manfaatkan setiap kali penurunan-penurunan akibat berita baik di Amerika. Jadi gini, berita baik yang semakin banyak terakumulasi di dunia itu akan membuat harga emas akan mengalami penurunan. Tapi Mhm. ketika banyak berita-berita yang tidak pasti di dalam perekonomian setiap negara, khususnya adalah negara-negara besar seperti Amerika dan juga mungkin Cina, dan ditambah perang, biasanya itu akan mengerek harga emas. Jadi kita mesti agak sensitif melihat berita,
Mhm. dan manfaatkan berita itu untuk melakukan akumulasi kalau mau untung dalam jangka panjang. Oke, berarti ada kemungkinan nggak kira-kira emas ini diperdagangkan dengan standar selain dolar Amerika Serikat? Oke, pertanyaannya menarik gini, Mas Darim. Kadang bilang begini, kenapa ya kok bisa menggunakan US dollar satuannya? Nah, ini adalah Mhm. salah satu cara branding Amerika yang berhasil sebenarnya. Oke. Karena kalau kita tahu yang namanya standarisasi itu, emas itu ada namanya LBME ya. Jadi artinya Mhm. London Bullion Metal gitu ya. Oke. Itu kan sendiri tidak datang di Amerika gitu, dari Hmm. Eropa gitu ya. Nah, tapi kok nilai satuan hitung yang paling diketahui diakui dunia adalah US dollar. Sama juga. Coba sekarang saya ngomong ya. Untuk satuan untuk oil yaitu adalah titik-titik per barrel. Ayo, BMI apa? US dollar per Dollar per barrel barrel. gitu ya. Ya, iya. Lalu untuk satuan harga emas dunia adalah US dollar titik-titik. per troy ounce ya. Betul nggak? Nah, itu kan berarti kita sudah termindset sekali, sudah terbranding sekali bahwa satuan satuan lawannya antara oil ya US dollar, Mhm. ya emas ya US dollar gitu. Nah, itu branding tuh sama kayak kita kalau ngelihat M warna kuning itu Ya, ada, nah itu kayak gitu tuh brandingnya. apa Gitu. tuh? Apa ya apa M? Mau makan warna kuning, warna merah ya kan? Iya, iya, Makanya iya. iya. Mention kok diomelin Mas Marta Iya, FM. benar-benar. Jangan-jangan. Nggak bayar iklan dia. Terus, terus. Jadi itulah keberhasilan brandingnya. Padahal exchange-nya yang terbesar untuk komoditi emas sendiri tidak di Amerika gitu. Hmm. Mestinya Hmm. justru malah second-nya baru eh, British Pound Sterling toh Yes, betul. gitu. Jadi kalau dibilang kenapa nggak menggunakan satuan rupiah terhadap emas, betul kalau kita di Indonesia. Oke, oke. Tapi kalau di luar negeri nggak diakui satuan counternya lawannya bukan US dollar gitu. Oke, Mas Ryan, berarti ini kan bisa dikatakan kalau greenback-nya melemah, itu emang otomatis harga emasnya membengkak atau bagaimana sih kalau secara regulasi, Mas Ryan? Oh, secara regulasi. Apakah eh, maksudnya ketika greenback-nya itu bermasalah, emas itu ya otomatis sudah langsung naik harganya, atau memang memang itu diciptakan atau bagaimana? Ya, itu branding yang kedua gitu. Karena orang bilang kalau Hmm. yang namanya kondisi perekonomian lagi nggak bagus, biasanya Hmm. negara lagi nggak bagus. Kalau negara lagi nggak bagus, berarti mungkin masyarakatnya juga lagi tidak memiliki kemampuan yang bagus. Kalau masyarakat tidak punya kemampuan yang bagus, perusahaan-perusahaan yang berbisnis juga nggak bagus. Kalau perusahaan yang berbisnis nggak bagus, berarti karena penjualannya turun. Kalau penjualannya turun, berarti sahamnya jelek gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. ngalir begitu tuh. Ya Oh, orang kan mau punya pattern yang sama seperti itu, ya berarti dia akan bilang, ya kalau gitu saya simpan dulu di emas, emas kan aman. Ah, jadi gitu. safe haven berarti ya. Brandingnya lagi. Ya, iya, ya. Identiknya dengan itu ya. Nah, Betul. fixnya bagaimana? Untungkah atau rugikah kira-kira dengan keadaan Amerika Ya. Serikat yang terjadi saat ini? Kalau saya setiap kali ada penurunan-penurunan harga emas dalam kondisi-kondisi saat ini ya, Hmm. cenderung kita bisa mengakumulasi sebenarnya. Oke. Karena melihat angka emas yang menyundul ke 2080 itu memberikan satu indikasi ini sudah 3 kali nyoba nyundul. Jadi 2020 nyundul, Ya. 2022 nyundul, 2023 nyundul. Nah, itu kalau secara teknikal namanya triple top. Hmm. Nah, kalau triple top itu saya belum pernah ketemu kata-kata quadruple top, belum ketemu gitu. Tepat Jadi sekali. biasanya habis 3 itu yang keempat biasanya sudah pergi. Tapi ini Ah, jadi kayak ngerekomendasikan, tapi ini disclaimer ada logiknya ya gitu. ya, ya, Tapi ya. nanti kita mau berimbang kalau apa Ah, kita bisa melihat ini penurunan juga. oke, Mas, kalau dikatakan untung ya, untung untuk investor mana nih? Amerika Serikat kan atau ada imbas untungnya juga untuk para investor yang ada di Indonesia yang memang mereka tuh senantiasa bergerak di bidang emas ini sebagai investasi? Coba aja itu tanya sama orang-orang yang beli emas dalam 2-3 tahun terakhir itu pasti lagi pesta pora yang ada dimanapun. Yang Hmm. ada di Indonesia pun juga iya. Hmm. Karena kan tahun awal-awal tahun 2019 ya, saya kalau nggak salah struggling banget deh 2019 itu. Saya cek sebentar ya. 2019 itu masih di 1.400 loh. 1.400 US dollar loh. Bayangkan 600 dolar per troy ounce. Artinya 600 dolar per 31 gram loh. Kita punya profit loh. Hmm. Hmm. 600 dolar per 31 gram. Jadi ya rasanya banyak orang yang berpesta pora dari kondisi emas pada saat ini. Oke, Yang oke. beli kemarin. Ya, yang sekarang setelah Amerika terancam gagal bayar hutang, Nah, kalau eventnya adalah confirm bermasalah, itu biasanya emasnya lanjut
gitu. Makanya ingat nggak Mas Daryl waktu akhir tahun 2022 itu Ah, ada beberapa informasi bahwa harga emas bisa pergi ke 2.100 US dollar per troy ounce, hmm. 2.200. Nah, Ya, ya, ya. alasannya perang satu, yang kedua karena adanya inflasi ya. Yang Hmm, ketiga itu kan mengenai gara-gara si Amerika ini kondisi perekonomian nggak bagus kan. hmm. Iya, jadi diakumulasi orang punya pemikiran oh akan 2.200. Nah, yang saya informasikan pada saat itu adalah iya betul, peluang itu ada, tapi bukan artinya terjadi lusa ya. Hmm. Ya, posisi tahun lalu posisinya di berapa itu? Di akhir tahun itu harganya di 1.700, 1.600 kok pingin ke 2.200 dalam waktu cepat. Hati-hati loh, itu banyak sekali kejadian-kejadian negara bangkrut loh. Hmm. Karena semakin berita bagus banyak ke emas, berarti semakin banyak berita buruk terakumulasi di negara-negara di dunia. Itu dia. Makanya dari tanya apakah memang ini imbasnya hanya dirasakan untungnya di Amerika Serikat atau berimbas ke negara lain gitu loh. Ya, Nanti bagaimana? pasti. Ada imbas. Satu, Amerika kenapa-napa tuh imbasnya panjang. Ya. Udah dirasakan tuh sama 5 negara yang saya sounding punya surat hutang paling banyak untuk surat hutang yang memegang surat hutang Amerika tuh banyak seperti Jepang gitu ya. Itu udah pasti Cina juga pasti Hmm. gitu. Nah, itu sudah pasti mereka sebel lah nggak dibayar apalagi kan mereka mengharapkan uangnya balik plus bunganya dong atau kuponnya dibayar. Ya. Bisa jadi malah akibat nggak bayar mereka juga jadi kenapa-napa. Sama kayak gini loh Mas Daryl. Hmm. Saya pinjam duit ke teman. Hmm. Uangnya dipinjemin ke teman lain gitu. Si A saya minjem ke si A. Saya minjemin ke si B. Si Hmm. B nggak bayar, saya bermasalah, sama si A bermasalah loh. Iya, iya. Nah, itu Kan dampak rangkaian ya. dampak rangkaiannya. Lalu si B ternyata minjemin ke si C. C Hmm. nggak bayar. B, saya dan si A ikut masalah. Nah, itu juga bisa terjadi kayak gitu yang dikhawatirkan. Oke. Ini mengindikasikan kelima negara sajakah yang terancam untuk rugi atau bagaimana kira-kira Mas Sayan dengan Oh, permasalahan di Amerika Serikat ini? oh enggak, semua pemegang surat utang. Jadi di Amerika ya ada proporsinya tuh begini. Saya coba untuk mention ulang ya Ah, biar lebih mantep ya. ah. Jadi dari jumlah yang US debt nih yang katanya bakal ada gagal bayar gitu, pasti Mhm, akan mhm. terdampak kepada 35,6% itu kepada orang Amerika dan perusahaan Amerika. Karena dia Oke, megang surat utang oke, juga. Nah, oke. perusahaan Amerika itu ada juga yang listed company loh. Jadi bisa Mhm, jadi dia mhm. terdampak juga tuh karena nggak dibayar oleh negara. Karena kan Ya. mereka megang sesuatu yang safe haven katanya. Nggak safe haven lah, boleh zero risk. Mhm. Ya, oke. Lalu 39,4% itu US Federal Government, yaitu adalah orang-orang yang pegang dana-dana pensiun dan lain sebagainya, jaminan masyarakat dan lain sebagainya dipasang juga di US debt ini. Mhm. Lalu 25% foreign investor. Jadi kasus tidak bayarnya Amerika itu adalah 75% akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Amerika sendiri. Mhm. Mhm. 25%-nya itu nyiprat keluar. Karena apa? Karena ada negara-negara yang memegang surat utang yang besar. Misal, 16,5% dipegang Jepang. Cina Oke. pegang 17,3. Mhm. Mhm. Lalu habis itu UK itu memegang 4,7%. Oke. Prancis pegang 1,9. Kalau ditanya, Ryan, berarti mereka bakal bermasalah. Ya, namanya orang kalau duitnya nggak pulang dan ternyata dia juga dalam kondisi yang lagi nggak bagus kan bisa ikut bermasalah ya. Mhm. Mhm. Dan Inggris kan sudah duluan inflasi. Itu kan coba tahun lalu ingat nggak yang katanya anak-anak di Inggris itu suka makan itu setip apa setip? Oh, Apa hapusan. setip? Menghapus. Ah, 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 Iya, karena lapar, harga makanannya mahal kan gitu kan? Iya, seperti itu. Oke, wow, separah itu dampaknya ya. Ya, investor akan cari aman. Iya, ini kita sebenarnya membahas langsung kesan efeknya ya, atau imbasnya ya Mas Rian ya. Nanti kita balik lagi ke permasalahan ya Mas Rian ya. Ya, Untung atau rugikah kira-kira kita berinvestasi emas di saat Amerika dalam keadaan gagal bayar hutang. Walaupun narasumber saya itu keberatan di gagal bayar. Belum, itu baru drama yang pertama. Nanti drama. ada Katanya. katanya ya, masih ada drama-drama berikutnya. Tapi kita tidak berdrama hari ini, kita memberikan edukasi dan juga fakta. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Untung rugi investasi emas saat Amerika gagal bayar utang. Ini kalau kita ganti sedikit intonasinya, akan berbeda pemaknaan bahasanya. Apakah untung atau rugi berinvestasi di emas saat Amerika gagal bayar utang? Nah, dari dua ini, Mas Ryan, sedikit dong, boleh kita jadikan sebuah pertanyaan. Sebetulnya untung atau rugikah? Atau boleh dijabarkan untung ruginya itu seperti apa, Mas Ryan? Ya, baik. Kalau kita bicara dalam kondisi konteks harga ya, dan kita melihat secara timing, maka Hmm? kemungkinan besar
kemungkinan besar ya. Hmm. Setiap makanya kalau bisa kita bilang untung lalu tiba-tiba sekarang pencet beli itu bukan cara yang tepat-tepat banget ya. Tapi kecenderungannya ini emas akan mengalami kenaikan. Ah, Kenapa? ya. Karena alasannya dari tadi itu dari sesi pertama gitu sudah Hmm. ceritakan gitu. Nah, kalau kita tanyakan kapan kalau gitu agar kita bisa cukup optimal dalam melakukan pembelian, kan kita juga nggak membeli dari 2 tahun 3 tahun yang lalu. Ya Ya. kalau saya tahu kayak gini saya beli 2 3 tahun yang lalu. Iya, kalau saya tahu kayak gini saya suruh kakek saya pertama kali juga tahu itu juga langsung beli gitu ya, malah Ah, titip pesan pakai mesin waktu kan gitu. Saya hmm. kan kita nggak bisa gitu. Nah, jadi manfaatkan setiap adanya koreksi-koreksi harga Oke. pasti akan ada gitu. Tidak ada namanya harga emas tiba-tiba jreng 2100 itu bangkrut semua tuh sedunia. Nggak bisa itu Ya, berarti ya. chaos banget. Itu Ah, jangan pokoknya sesuatu yang naik dengan kencang dan turun dengan kencang itu pasti makan korban sangat banyak. ya. Pasti gitu ya. Dan apalagi emas yang naik dengan cepat gitu. Apalagi Hmm. tiba-tiba ternyata ada tembakan bom nuklir. Wah, itu pasti itu impact. Tapi siapa yang mau mengharapkan itu terjadi? Ayo berani sebut. Saya mah Ya. nggak mau. Repot sekali itu gitu ya, dampaknya udah banyak sekali gitu. Nah itulah, tapi jangan pernah berpikir bisa naik dengan instan. Investment itu ya perlu waktu. Nah, kalau ditanyakan sekarang kita balik kapan ya, berarti ya ketika ada penurunan-penurunan pada masa ini ke depan Hmm. kita bisa ambil. Loh, Ryan, kalau penurunan itu kan kita juga tidak tahu. Iya betul, dan juga kenaikan juga kita tidak tahu kapan dengan pasti. Hmm. Hmm. Masalahnya sama gitu. Nah, Hmm. selanjutnya adalah semakin tidak paham, jangan membeli dalam keadaan banyak satu kali. Oh, Saya oke. punya uang nih 200 juta misalnya. Wah, ini kalau dengar kayak gini saya semangat 45 nih, saya mau beli emas misalnya. Hmm. Sekarang itu 200 juta, terus punya duit lagi nggak ada, ini sudah seduit-duit saya. Saya percaya aja deh gitu ya. Itu Hmm. nggak boleh. Nah, Hmm. itu kita Hmm. beli berkala. Oh ya, saya mulai beli sekarang berapa 20 juta ya kan. Saya berapa gram segala macam ya. Biasanya saya menyarankan untuk membeli kalau sifatnya fisik itu adalah di atas 25 gram. Hmm. Kalau yang paling tepat sebenarnya mulai dari pecahan 100 gram. Ya, itu kalau ngomongnya mindsetnya masih konvensional sekali dengan fisik ya. Ya. Kecuali spot emas. Hmm. Kalau spot emas itu enak dan enteng. Mau beli dengan pecahan kecil pun bisa. Gitu. Hmm. Itu aman sekali gitu. Tapi beda beda orang, beda strategi dan beda kebiasaan. Oke. Karena kalau kita beli dalam sudut pandang ada fisiknya pasti dianggap sangat aman gitu ya. Tapi Ya. kalau tidak dalam menggunakan fisik, wah ini berarti sangat bahaya kan gitu juga. Jadi itu masalah kedewasaan dalam kita berinvestasi emas ya Ya. gitu. Nah, terus kalau dibicarakan Mas Ryan ruginya apa? Iya, emas itu punya satu kerugian yang mungkin banyak orang yang menganggap akhirnya ini tidak bisa dijadikan investasi, hanya bisa dijadikan yang namanya alat lindung nilai dalam jangka panjang atau Hedging. juga bisa dilakukan yang namanya trading. Cuma dua gitu. Oh, Jadi, oke. tidak ada fase investasi nih bagi orang-orang yang jauh lebih aware karena apa? Karena emas itu tidak memiliki sebuah sifat syarat dari dua syarat untuk investasi. Dia hanya punya satu, Hmm. yaitu kenaikan harga atau penurunan harga. Oke. Dia tidak punya yang namanya bunga berbunga di sana. Tidak ada pengembangan di situ. Tidak ada kalau namanya emas ditanam, disiram air bisa jadi tambah gede. Nggak ada di situ. Konsep compoundingnya tidak ada di sana. Gitu. Jadi orang biasanya menganggap bahwa emas itu nilainya sebenarnya stabil. Kenapa? Karena kalau diganti dengan barang yang mau kita beli, itu dengan ditukar dengan emas akan selalu dapat. Hmm. Makanya kalau kita punya 1 kilo emas di 15 tahun yang lalu, kita bisa beli mobil mewah. Hari Hmm. ini dengan 1 kilo emas kita tetap bisa beli mobil mewah gitu. Meskipun belum tentu sama persis ya, tapi tetap Ya. dapat mewahnya dapat dapat gitu. Hmm. Kira-kira begitu Mas Daryl. Cuman versinya berbeda ya, mewah versi siapa gitu ya. Ya, ya, tentu tentu ya. Ada orang yang udah terbiasa dengan kelas 1 miliar dikasih 1 miliar ya bukan barang mewah gitu. Jadi itu jadi subjektif gitu ya. Tapi tetap Yes. aja bisa ditukar dengan barang yang sama dan peruntukannya dalam tahun kapanpun kira-kira begitu. Oke, Mas, izin ke WhatsApp ya Mas ya. Ini dari Boleh? 0821 555141 sekian sekian, Pak Derajat. Pak Mas Derajat. Ian Filbert, selamat malam dan juga Mas Daril Adam. Apakah ini identik dengan emas yang juga masuk kategori perhiasan? Karena jujurnya orang tua saya sampai dengan sekarang itu hobinya tuh beli emas. Kemanapun mereka pergi selalu berburu emas. Nah, Ya. maksudnya ke sana kah atau bagaimana Mas? Ya, jadi kalau bicara mengenai 7 level dalam investasi emas bisa dicatat ya. Yang pertama itu yang paling dasar adalah membeli perhiasan. Oke. Bisa. Yang kedua belinya namanya emas lantak, emas emas fisik tuh yang Oh, bentuknya batang-batang.
Antam itu. Ya, bisa UBS boleh. Itu kan ada sertifikasinya LBMA ya. Ya, ya. Itu lebih pas tuh karena itu berlaku secara internasional ya. Lalu Oke. kita bisa lagi masuk ke melakukan yang namanya membeli eh, reksadana emas. Sayang di Indonesia tidak ada. Ya. Ya, itu di luar ada ya. Ya, lalu ada namanya ETF emas. Mhm. ETF itu kalau di Indonesia adanya saham. Hmm. ETF saham. Di luar ada ETF emas gitu. Jadi walaupun 7 level tidak semuanya bisa diadopt di Indonesia ya, mohon maaf gitu ya. Harus Mhm. go internasional boleh dibilang karena keterbatasan instrumen kita. Ya Mhm. kalau misalnya mau balik lagi ke yang namanya ke pembelian emas yang sifatnya masih fisik, bisa balik dulu ke poin ketiga setelah emas fisik yaitu adalah emas fisik tapi dibelinya secara nyicil. Hmm. Kan ada cicilan emas ya. Ya, Nah, betul. tapi ini juga belum tentu untung. Kenapa? Karena kalau cicilannya lebih tinggi daripada kenaikan 1 tahun, berarti kan lagi rugi di tahun tersebut ya. Oke, oke. Bunganya saya bayar 15% satu Ya. tahun. Ternyata 1 tahun nggak naik 15%. Ya sebenarnya kan Anda lagi rugi. Oke, Iya oke. dong. Kan saya nyicil emas 100 gram. Saya harus bayar. Pasti 1 tahun masa nggak dikasih bayar ya kan? Mhm. Karena kita berpikir kalau beli emas lebih awal, kita lebih untung. Kan mindsetnya masih di situ tuh. Ya, ya. Ya, ternyata setelah 1 tahun harganya nggak naik 15%, cuma naik 5%. Mhm. Untungnya nggak rugi dong kan bayar bunga. Bunganya rugi 10% dong. Kan gitu ya. Ya. Ya, lalu bisa dilanjutkan lagi dengan melakukan yang namanya trading di komoditi di derivatif. Ya. Kan orang bilang broker forex gitu kan. Itu Mhm. kan bisa jual beli mata uang, bisa lakukan beli jual juga untuk emas kan. Mhm. Mhm. Ya, Mhm. lalu kalau mau lanjut lagi ya bicaranya ini apa ya ada beberapa kripto juga yang sudah backed by gold. Jadi Oke. dia Oh, mirror ada ya? ada udah ada gitu. Nah ini zaman berubah terus dan caranya emas beda-beda. Jadi kalau dihitung apakah perhiasan adalah bagian investasi dari emas, betul. Tapi ada yang dibeli secara tidak murni, bukan emasnya tuh. Di situ ada Hmm. campuran-campuran emas karena kan biasanya bukan kadar 24. Meskipun Betul. ada Ya. sih pada saat ini yang namanya perhiasan kadar 24. Mhm. Biasanya kadar 75%. Artinya kan 25%-nya campuran ya. Dan Mhm. kalau kita sadar atau tidak, sebenarnya perhiasan itu tidak memiliki standarisasi harga yang standar-standar banget. Loh, Oh. kok bisa bilang gitu? Iya, coba deh kalau kita beli perhiasan ya di toko emas. Waktu kita jual lagi, coba jangan jual di toko emas itu, tapi di toko emas lain. Biasanya harganya akan Dipotong. akan potong. Mhm. Gitu. Kenapa? Nah itu karena artinya adalah bukan standar, tidak ada standarisasi yang standar-standar banget gitu. Kan Oke. sedangkan kalau kita investasi itu kan maunya standar dong. Mhm. Mhm. Ya dong, Mhm. saya kalau harga sekarang harganya 100.000, harga jual ya 98.000 atau 95.000 ya oke lah gitu ya. Masih ada nilainya, spreadnya saya bisa hitung. Tapi kan kalau tidak ada standarisasi kan akan sangat bukan investasi yang umum, investasinya Betul. khusus sekali itu. Ya, kan kadang-kadang suka-suka dari tokonya gitu ya untuk menerapkan spread yang tinggi ya. Spread oke, potongan Mas Daril. Oh, potongannya. Coba Oh. deh kita beli di toko Mas A ya, Mhm. perhiasan gitu ya. Mhm. Dia selalu bilang kalau balik ke sini bawa surat ya. Mhm. Ya, Mhm. dan kita bawa nih ke toko Mas lain mau jual, itu nggak bisa jadi nggak diterima Masnya. Oh, Dicoba aja, dicoba gitu. Nanti ya. kalau ya coba atau yang di mall boleh. Oh kalau di mall lebih kacau lagi. Gimana tuh Yang maksudnya? dijual yang dijual itu adalah desain karena konsumtif kan Ya. desainnya gitu. Lalu mungkin garansi seumur hidup kalau perlu nanti udah kusam balik sini poles segala macam. Nah, itu servisnya gitu. Jadi artinya nggak Ah, investasi-investasi banget di situ, tapi ya investasi pasti ya. lumayan bisa Ya, dijual ya. gitu. Sifatnya lebih konsumtif ya sebetulnya ya. Lebih konsumtif. Tapi Oke, baik. kalau ini diceritakan orang-orang yang lewatin tahun 98, itu yang pakai toko emas berjalan tuh, yang kerincingan, Ah, keroncong. Wah, itu untung besar itu. Nanti naiknya kan lipatnya lipat banget gitu. Iya, baik-baik. Mas, kita ke YouTube. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Mas Alan Anggara. Mas Eh, Alan, Bung Alan bilang begini, katanya mana nih? Oh, kira-kira The Fed bakal printing lagi nggak ya? Ada juga sekarang rumor bank sentral dari segala bank sentral di dunia. Jadi bank sentral yang baru ini infonya mengontrol 95% GDP di seluruh dunia. Oke, Mas, silakan. ini bicara seperti BRICS dan lain sebagainya lah ya. Ya. Mungkin seperti itu ya. Iya, pada akhirnya begini.
syaratnya untuk bisa menguasai dunia itu adalah selain menguasai perekonomian dan mau menguasai. Oke. Ngomong apa Ryan? Iya gini ya. Sebenarnya contoh ya, contoh ya. Syarat mata uang yang kuat dan bisa digunakan sebagai alat tukar dan memang berlaku artinya melakukan banyak transaksi ke dunia ke seluruh dunia pada saat ini. Let's say kita Hmm. bicara seperti Cina. Hmm. Ya, barangnya apa sih yang kagak ada gitu dan semuanya dikirim dari Cina gitu kan. Betul. Tapi kalau menurut saya itu sepertinya Cina tidak mengambil posisi untuk mau mau menguasai dan mau mengatur. Mhm. Dia mau lebih cenderung mau berbisnis gitu ya. Sehingga ya kalau misalnya dia punya mata uang kuat dan lain segala macam, kita harus tahu loh bahwa Cina pada saat ini adalah satu-satunya negara yang tidak mau mata uangnya itu mengalami penguatan. Dia Mhm. malah menekan gitu ya. Nah, itu masih berlaku nggak sih sampai dengan pandemi ya mungkin agak sedikit agak melemah, tapi Ya. tetap saja kondisinya barang-barang keluar dari mas banyak kita barang dari Cina. Berarti kan mereka berusaha lakukan ekspor yang besar ya. Dan Oke. bayangkan kalau mata uang dia tiba-tiba menguat. Dan Hmm. ketika dijadikan sebagai standar mata uang dunia, maka Hmm. secara otomatis dia akan menguat dengan otomatis karena demandnya tinggi kan. Betul, permintaannya Nah, banyak. apa kabar dengan barang-barang yang sudah diproduksi? Berarti kan akan terjadi pelemahan untuk ekspornya kan? Yes, makin hancur Ya, dong. gitu. Jadi walaupun ada yang lebih dengan nilai ini dan itu, iya betul. Tapi ya syaratnya harus dua gitu. Salah satunya adalah mau mengatur. Nah, kalau Amerika kan memang mau ngatur gitu kan. Ini, Gitu. oke, kita break dulu ya. Tapi Ya, satu pesan yang saya sampaikan, perlu saya sampaikan hari ini ngobrolnya lebih enak ya. Apa karena pengaruh dress code dari narasumber yang tidak mencantumkan tokoh kali ya? ya biasanya emang nggak enak ya. Buat catatan. Biasanya ke gas keras gitu loh. Kok sekarang agak soft gitu ya. Oke, nanti sambung lagi ya Mas di Ya, sesi ya. terakhir ya. Senyumnya tuh udah enak banget tuh kalau di sesi terakhir ini, apalagi bajunya nggak pakai dress code ya. Mau ngegas Pejabatnya habis ini. enak. Kenapa? Mau ngegas habis ini. Udah ditata, masih aja mau ngegas habis ini. Oke, kita mulai gasnya. Mas, kita tahu Amerika Serikat tuh masih menjadi sebuah barometer dunia dalam segala aspek kehidupan ya, entah industri, kayak keuangan, kayak sampai komoditas dan lain sebagainya. Nah, apakah memang jika kasus gagal bayar ini realitinya tuh begitu kuat dan banyak orang yang juga mengatakan para investor dunia tuh bilang, wah ini sih drama nih, sama nih dengan yang disampaikan oleh Mas Ryan nih. Nah, bagaimana dengan efeknya sendiri, Mas? Apakah sebetulnya dari drama-drama ini di-create atau set by design untuk menimbulkan efek tertentu sehingga mengancam keberadaan dari para investor atau bagaimana Mas Ryan? Ya, oke, baik. Bicaranya ke investor ya. Ya, Ya. selama kita ini mengadopsi konsep pasar modal, lalu Hmm. masih mengadopsi konsep ya namanya ya inflation model, lalu juga dengan adanya cetak uang juga. Ya Hmm. sebenarnya secara nggak langsung ya kita menjadikan Amerika secara role model lah. Setuju. Loh Hmm. kok bisa bilang gitu loh? Ya pertama kali nyetak uang tanpa menggunakan jaminan emas ya digagas oleh Amerika juga. Betul. Oh, pasar modal dunia juga yang paling maju, yang paling rame, ya yang model-modelnya begitu banyak, datangnya dari Wall Street kan? Iya, paling rame juga, paling liquid lah. Jadi artinya kalau kita bilang, waduh ini saya sebelnya sama Amerika. Nggak mungkin orang kamu itu ngikutin modelnya sama kok. Produknya juga sama dengan Amerika gitu. Jadi ya nggak bisa, benci tapi cinta lah kalau kayak gitu jadinya ya. Suka nggak suka harus suka gitu ya. Betul. Ya, jadi memang ada cerita begini ya. Ternyata dari tahun 1950-an modelnya udah begini Mas Ariel. Yaitu dia Oh. sebenarnya sudah mulai kesulitan, lalu dia nyari caranya bagaimana oleh Kongresnya tidak disetujui untuk naikin surat utang dan lain sebagainya itu terus berjalan. Jadi Hmm. kalau kita hitung sebenarnya sudah 80 tahunan ini belum ada solusi yang benar. Oh, oke. Logikanya kan begini ya, kalau kita itu ngutang, Hmm. ngutang melakukan pembangunan, masyarakatnya pada pada semakin bagus, mapan, bisnis makin oke, Hmm. pendapatannya makin bagus, bisa buat bayar utang. Ya. Nah, ini adalah cara yang benar kalau orang itu secara pribadi melakukan kayak gitu tuh. Hmm. Hmm. Tapi yang terjadi adalah dia udah kerja setengah mati, tapi ngutang makin gede, nggak cukup, dia ngutang lagi, pendapatan lagi, nggak cukup, ngutang lagi, loh, lah. Terus ini kapan kelar ya? Tapi udah belajar 80 tahun nggak lulus-lulus. Ah. Jadi sebenarnya ada something wrong nggak sih? Nah ini kayaknya nggak ada yang bisa jawab. Hmm. 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 Nggak ada yang bisa jawab. Kalau ada yang bisa jawab berarti 80 tahun selama ini harusnya udah selesai dong. Oke. Apakah ini menjadi
komoditi politik, gue nggak bisa jawab juga tuh, bingung juga gitu. Oke, soalnya begini kan beberapa negara sudah tidak lagi mengadopsi dolar Amerika Serikat ya sebagai acuan nilai tukar mata uangnya ya. Itu Uh, mengindikasikan hal ke arah situ nggak kira-kira Mas ya? Nah, ini adalah salah satu yang memang menjadi game changer lah. Hmm. Jadi tapi ini cuma salah satu untuk menjadi game changer, tapi tidak semuanya gitu. Oke, oke. Selama masih prinsipnya model gayanya masih capital market ya SI seperti yang dilakukan startup tak tektok masih ramai sekali itu kan semua datang dari sana. Berarti kan masih ngadopsi banget gitu, masih gaya your style gitu. Itu American betul. style gitu ya. American style gitu. Ah, Jadi ya itu salah satu untuk melepas ketergantungan dengan cara melakukan satu konsorsium lah gitu ya. Saya bilang gerombolan kemarin saya sempat diomelin Mas Daryl. Lu kenapa? ngomong pendidikan pakai gerombolan lu sebenarnya begini ya. Sadar nggak sih yang namanya inflasi itu adalah gerombolan pencopet atau pencuri yang datang ke rumah kita tapi kita tidak bisa ngelawan loh. Oke. Coba ayo dipikir. Emang kenapa uangnya ada di kantong saya 100.000 rupiah tapi nilai belinya makin turun? Kenapa? Ya karena cetak uang kan? Ya. Karena cetak uang berarti kan adalah perampok yang mengambil nilai uang saya yang padahal ada di kantong saya tapi saya tidak bisa melawan dong. Setuju. Gak boleh tuh gue bilang sebut gerombolan. Gue jawab sekalian nih daripada kemarin digas gue. Loh kok nggak sama saya sekarang apa masalahnya coba? Ya, Anda salah aja karena kita cuma berdua. Gitu ya benar-benar. Tapi sebenarnya ancaman atau enggak kira-kira nih dengan drama-drama yang terjadi di Amerika Serikat itu. Kita nggak usah flashback lagi ya. Kan Ya, faktanya itu masih menunggu semuanya. Bahkan Menteri Keuangannya Amerika Serikat juga udah bilang gitu loh, dalam ancaman dan ini ya, membahayakan untuk para investor. So, betul. keep the drama kah atau bagaimana Mas Ryan? Ya, ini memang menjadi sesuatu yang mengancam buat para investor karena bukan hanya investor yang memegang bondnya, tapi juga dampak selanjutnya itu yang misalnya harga sahamnya jatuh. Oke. Ya. Nah, ternyata harga sahamnya jatuh, ternyata ini adalah hari hari terakhir dia bekerja. Mulai besok dia tidak lagi kerja, maka dia mau menggunakan dana investasinya pada sahamnya. Sahamnya lagi jatuh. Berarti Ah. tiba-tiba dia tidak punya kemampuan membeli. Berarti dia dalam kondisi yang bermasalah. Sahamnya jatuh, selama ini ternyata melakukan transaksinya dengan hutang. Berarti hutang pribadi tidak bisa dibayar. Ya. Akhirnya ada bank yang gagal bayar. Karena orang-orangnya yang ngutang tidak bisa bayar. Banknya Ya. jatuh, sahamnya jatuh lagi. Kan gitu ya? Kenapa sahamnya jatuh? Juga karena orang tidak mampu membelanjakan tadinya beli barang 5, sekarang hemat-hemat karena nggak jelas, cuma beli 2. Kan gitu ya? Ya. Ya. Perusahaannya kinerjanya buruk karena penjualannya turun 40%. Kan kalau orang biasa beli 5, cuma tinggal beli 3, berarti kan turun 40%. Baru kejadian satu orang, kalau satu negara. Nah, Ah, jadi oh. banyak impact yang benar bisa terjadi di situ bisa terjadi. Tapi ya ini nih kalau saya bilang ya, sometimes memang perlu ada big reset ya. Hmm. Hmm. Big reset. Jadi kalau reset kan kembali ke satu titik gitu ya. Ya. Memang mungkin juga karena suatu kenaikan yang tinggi sekali terjadi ya dalam beberapa tahun terakhir yang kenaikannya tanpa suatu landasan yang cukup baik. Makanya namanya orang bilang bubble. Yes. Bubble itu adalah menggelembung yang pecah dan akan kembali ke satu tangga anak tangga gitu. Ya kembali menjadi pelajaran buat kita dan kalau hari ini makanya selalu pesan terakhirnya selalu adalah cash dan cash flow. Ya, kalau kita ya cash dan cash flow. Ah, Punya cash saja itu tidak cukup tanpa punya cash flow yang cukup. setuju. Karena cash flow itu adalah darah Perputaran ya. itu penting buat kita. Ya, dan punya cash sekali doang tapi tidak punya cash selanjutnya masalah juga. Karena kita tidak tahu ini akan terjadi masa penyesuaian berapa lama. Dan kita baru saja ada big reset yang datangnya bukan dari industri keuangan, tapi datangnya dari pandemi. Ini adalah big reset yang baru terjadi setelah 1 abad yang lalu. Itu pasti ada dampak di situ. Makanya ada bisnis yang kembali melakukan adjustment di sini ya. Ya ini sesuatu proses yang kita lalui ya. Kalau saya bilang kita beruntung ya justru bisa merasakan fase ini gitu. Kembali lagi berani nggak mengambil keputusan-keputusan just in case ini semua benar terjadi. Pada saat itu investasi banyak yang jatuh. Oke, baik. Apakah berani mengambil keputusan? Saya coba rem sedikit ya. Enggak lah, ini drama kok.
Ya sih. Jadi telepon sama Janet Yellen ya. Iya. Baik Mas, 2 menit terakhir kita review sekaligus ambil konklusinya. Silakan. Ya, baik. Kecenderungannya ketika kita bicara untung atau rugi melihat kondisi saat ini, kalau kita kepada prospek emas menjadi sesuatu yang menarik. Ya, tapi tetap saja kita tidak bisa tutup daripada acara ini langsung membeli emas, bukan itu caranya. Tapi yang Ya. jelas itu adalah setiap koreksi yang ada manfaatkan. Lalu Hmm. ketika nanti sudah mengalami suatu kenaikan yang cukup signifikan, misalnya kok udah naik tapi kok nggak naik-naik lagi ya, itu adalah satu satu indikasi bahwa kita boleh menjual sebagian. Loh Hmm. mas, itu adalah trading dong. Ya kalau trading disebut trading ya bener juga, tapi kan bukan trading yang dagang yang sangat pendek ya. At the end of the day semua pembeli emas akan menjual emasnya. Ya, ini balik ke tema kita dulu dong, investasi atau trading gitu ya. Iya, ya at the end ini akan dagang juga. Kenapa? Karena memang emas tidak bisa diapa-apain selain dijual. Betul. Gitu. Jadi ya kan kembali lagi ke sana. Please be careful ya. Kalau emas bagus karena dia lindung nilai dan itu juga cenderung dikejar. Tapi tetap aja cara yang membeli yang sifatnya spekulatif ya biasanya akan berakhir dengan tebak-tebakan doang. Oke, baik. Thank you Mas Ryan Ya. ucapannya hari ini. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran dan juga ekstra hati-hatinya dari para investor, khususnya untuk Anda yang mungkin berinvestasikan di bidang emas ya, atau di investasi emas, agar tetap waspada dan juga jangan lewatkan pemberitaan yang terjadi, sehingga ini tidak lagi masuk kategori yang apa tadi Mas Ryan bilang awal drama ya. Sehingga ya. Dia Video ini udah tenang di telepon Janet Yellen. Video ini kami simpan rapi di kanal YouTube. Silakan Anda bisa saksikan ulang karena banyak sekali insight yang bisa Anda dapatkan dan juga pelajari. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Mas Aryan, thank you. Ya, Ketemu lagi sama-sama. pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Saya adalah Adam Salam dan sampai jumpa.